Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi peserta yang telah hadir dalam acara fasilitasi pencinta literasi dengan tema menumbuhkan gemar menulis untuk anak. Sebelum kita mulai acara ini, terlebih dahulu mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat izinnya kita bisa berkumpul di sini. Kegiatan ini diinisiasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pamekasan yang berada pada program pembinaan perpustakaan pada kegiatan pembudayaan gemar membaca. Tema pada hari ini adalah menumbuhkan gemar menulis untuk anak, motivasi siswa untuk menulis memiliki peluang lebih besar untuk bisa dibentuk, diasah, dan diarahkan sesuai dengan tujuannya. Karena pada usia ini sudah mulai berpikir dan menyusun rencana. Salah satu cara agar anak memiliki keterampilan menulis adalah dengan membiasakan mereka sejak dini untuk membaca, karena keterampilan menulis harus sejalan dengan membaca. Yang nantinya akan dibahas lebih dalam oleh dua narasumber kita. Yang pertama Ibu Sunarsih Kuwiyah SPDSD dan Ananda Olive Nur Arofah dari SDN Barkot 1 Pamekasan. Perlu diketahui, misi dari pelayanan dan pengembangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak hanya menyediakan bahan pustaka saja, tetapi mendorong mengembangkan budaya literasi masyarakat yang salah satunya adalah melalui kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Selanjutnya sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pamekasan, Dr. Andes Pramajaya MSI. Kepada beliau kami persilahkan, yang sekaligus nanti untuk membuka acara ini. Kami persilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Pengembangan beserta seluruh staf yang ada di bidang, para Bapak dan Ibu guru pendamping dari SD atau MI yang hadir pada kesempatan pagi ini, dan anak-anakku sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan. Pertama, mari kita sempatkan sejenak untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pagi ini kita bisa hadir, bertemu, berkumpul di aula Dinas Perpustakaan Kabupaten Pamekasan ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama ke tempat ini membawa barokah dan senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan, acara pagi ini sebagaimana tadi pengantar dari Mbak Yeni, sesuai dengan tugas fungsi dari Dinas Perpustakaan, memfasilitasi, mendorong tumbuh kembangnya minat baca, menulis bagi masyarakat Pamekasan. Maka pada program ini, segmen yang paling strategis sebetulnya untuk memulai menulis itu memang pada masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak harus kita fasilitasi. Maka kewajiban kami untuk melakukan dan memfasilitasi agar ada panggung, ada kesempatan, ada ruang bagi anak-anak kita untuk mulai ya bergairah menulis. Dan tentu saja ini karena masih usianya sekolah, tentu masih ada dalam bimbingan dari guru. Sebetulnya
sasaran kegiatan ini memang untuk anak-anak ya. Tapi rasanya anak-anak dilepas di tempat yang jauh dari sekolah, tidak tega, sehingga saya minta ya udahlah undang juga gurunya biar menemani datang ke sini. Siapa tahu gurunya juga hadir, minimal tahu kalau di sini ada dinas perpustakaan. Yang pertama, yang kedua barangkali juga gurunya nanti bosan menemani, silakanlah datang ke ruangan-ruangan itu untuk lihat buku-buku. Lihat loh ya, lihat. Saya tidak minta untuk membaca ya. Lihat-lihat. Barangkali setelah melihat kok tertarik, melihat judulnya gitu ya. Yang tertarik sudah mulai meraba gitu ya. Mulai meraba, mulai menyentuh. Ya. Lo kok bagus ya, licin begitu ya. Licin. Mulai membuka. Mulai membuka ya. Awalnya tidak terlalu tertarik, udah baca pengantar. Lah kok mulai membius ya kalimatnya dan sudah mulai membaca. Sehingga kadang-kadang mau memulai membaca itu dari yang begitu-begitu ya. Kan begitu ya Pak ya, Bu ya. Ya. Cek Raymond suruh maca ango lagar. Ango tak maca ya. Ini belum suruh membeli loh ya, belum suruh membeli, hanya disuruh membaca, bukunya sudah ada gitu ya. Boleh pas suruh meleh gitu ya. Sudahlah, ini cerita lama ya Pak ya, cerita lama saya didisdik dulu gitu ya. Lah mau ngajak untuk membaca, ya sudah. Karena saya getol dulu tuh suruh membaca, ngajak guru membaca. Lah kok akhirnya saya yang disuruh membaca di sini ini ya. Nah, memang untuk mau memulai menulis itu, ya di mana-mana saya mengatakan memang menulis itu kadang-kadang mungkin bakat ya, bakat, passion. Tapi menulis itu bisa saja karena memang kondisi yang betul-betul membuncah ya. Dari banyaknya sesuatu yang masuk ya di otak kita itu melalui membaca, mendengar, mengamati, memperhatikan, menganalisis. Ada sesuatu yang harus tumpah gitu ya. Tumpah itu bisa saja mungkin mereka yang suka apa ya, yang ngomong ya mungkin ngomong curhat. Tapi ada juga kok hanya ngomong tidak memuaskan. Tapi melalui tulisan itulah dia bisa tumpahkan apa yang ada dalam pikirannya. Jadi memang kata kuncinya memang membaca. Di sini tidak ada kata-kata menulis memang Bu. Ya. Di mana? Oh ya di bawah tapi di atas itu ya, di atas itu. Ini yang baru ini kan dalam rangka acara ini. Tapi membaca memang ya. Jadi literasi yang kita sering dengar Ibu di sini, literasi itu pasti membaca. Ya memang membaca dulu. Memang tidak mungkin menulis itu tanpa membaca yang baik. Jadi penulis yang baik pastilah pembaca yang baik. Dulu kan juga sering Ibu dan Bapak yang mungkin pernah kontak dalam satu kegiatan mungkin dengan saya. Ketika zaman dulu ya, zaman ndak enak di distrik dulu itu ya. Bahwa sebetulnya menulis itu pekerjaan yang paling mudah ya, dan siapapun bisa menulis, dimulai dari mana saja, kapan saja. Kadang-kadang kita ini mau menulis selalu ribet dengan urusan bahwa menulis itu harus begini, harus dimulai dari begini.
Menulis itu kalau tidak dimulai dengan konon katanya dahulu kala, ya, pada suatu hari, ini ya sama saja dengan cerita ketika kita menggambar muntak dua gunung. Ya seperti itulah, pohon kelapa, ada jalan, ada pang di situ. Ya karena dulu contohnya begitu dan harus ditiru begitu. Ya, gurunya begitu. Padahal kan tidak harus begitu. Dari mana saja memulai menulis itu, ya sudahlah, jadilah tulisan itu. Nah mudah-mudahan strategi cara semacam itu tidak berlanjut ya, tidak berlanjut sekarang. Jadi itu cerita-cerita klasik, cerita lama saja yang saya omongkan itu. Tapi di tangan ibu dan bapak pendamping ini, cerita-cerita lama tentang anak-anak menulis seperti ini sudah enggak. Saya sudah melihat juga tulisan anak-anak sekarang ini memang lebih kaya, lebih enak gitu ya. Generasi-generasi penulis tereleye itu ya, itu kok sudah beda gitu cara memulainya, itu tidak lagi klasik-klasik kayak Hamka dulu itu ya. Ini menandakan bahwa memang sudah ada yang berubah ya, seiring dengan waktu yang berubah, banyaknya pustaka-pustaka yang lebih mengayakan anak-anak, dan mungkin juga di bawah sentuhan tangan para guru-guru yang sudah mungkin tidak lagi guru-guru lama itu yang sudah bau remason kan sudah tidak ada ya di sekolah ibu dan bapak ya. Ya sudah diganti oleh guru-guru generasi-generasi yang relatif lebih muda, sehingga harapan ada perubahan ini, yakin saya, optimis ya. Kemudian ibu dan bapak, kegiatan ini memang satu hari ya Mbak Yani, Pak Hairul, satu hari. Ini hanya Dinas Perpustakaan ini hanya inginnya banyak gitu ya, inginnya banyak tapi kemampuannya terbatas, sehingga ini yang bisa kami lakukan, anggap saja ini sebagai pemicu awal saja. Kami ini memfasilitasi. Selanjutnya mudah-mudahan kegiatan-kegiatan semacam ini didengar oleh tetangga saya di barat sana, Dinas Pendidikan ya, dengan ini bisa disambut, dilaksanakan secara masif nanti di sana. Ini harapan yang lebih jauh. Dimulai dari embrio kecil-kecilan begini ya. Kan dulu awalnya begini ya. Anak-anak semacam ini saya lihat begitu, ini kok bagus ini, kalau tidak ditularkan rasa-rasanya enak. Jadi kita berangkat dari best practice semacam ini. Ada contoh anak yang bisa menulis dan dia bisa menularkan ya keberhasilannya itu kepada teman-temannya ya. Ternyata mungkin saja dia nanti bisa menceritakan hal-hal sederhana, tidak harus misalnya menulis itu begini, misalnya bisa ditemukan nanti fenomena-fenomena, oh ternyata itu bisa lah. Kalau ini bisa, mudah-mudahan paling tidak ini menjadi semangat bahwa ternyata bisa, yang penting mau ya, yang penting mau. Jadi kata kuncinya memang mau ibu dan bapak. Kemudian mudah-mudahan juga ibu dan bapak yang berkesempatan hadir di sini, walaupun niatnya hanya sekedar ingin mendampingi putra-putrinya, bisa terinspirasi. Belajar tidak harus kepada orang dewasa ya. Kadang-kadang kita belajar kepada anak-anak juga belajar. Tidak usah malu-malu. Kenapa harus malu? Ini juga anak, ini manusia. Wong kita kadang-kadang belajar pada hewan juga tidak malu ya. Benar Bu ya? Pernah belajar pada hewan Bu? Pernah, sering. Dunia kedokteran itu belajar pada ular gitu ya. Iya, jadi semuanya bisa kita jadikan sebagai pengalaman belajar, kita jadikan sebagai guru, termasuk juga anak-anak kita begitu ya. Andai saya ada waktu cukup, saya sebetulnya ingin duduk di sini Bu dan Bapak. Saya juga ingin mendengarkan anak ini berceloteh ya, begitu ya. Ya. Siapa tahu juga menginspirasi, walaupun sudah tua juga ingin juga menulis gitu ya, ingin juga menulis gitu, malah letak nyoro meloloh itu ya.
Kalau ibu dan bapak tanya, Pak Brahma sudah berapa buku yang ditulis? Enggak ada. Enggak ada, Pak. Ya, keinginan ya mulai kecil ya. Mulai kecil ya, sampai sekarang belum terwujud itu. Keinginan untuk menerbitkan satu buku saja. Satu buku saja. Agar hidup saya bisa panjang umur. Bahwa orang panjang umur itu katanya orang yang menulis buku. Kenapa panjang umur? Karena walaupun dia sudah meninggal, bukunya masih dibaca orang dan disebut-sebut namanya itu ya. Maka menulislah untuk panjang umur itu di samping silaturahim. Ya. Nulis. Yang masih belum, masih muda-muda ada kesempatan nulis, Pak. Gabung di sini, teman-teman pustakawan di sini ada komunitas untuk menulis begitu ya. Lahir buku, diterbitkan. Kalau sudah punya buku walaupun jelek itu senang, Pak. Saya itu menceritakan senang itu karena saya melihat orang yang menulis buku itu senang gitu ya. Ya, bukan cerita saya yang menulis buku, enggak. Senang. Senangnya itu karena saya menulis saja artikel dan dimuat di media itu enggak bisa tidur semalam itu karena senangnya, Pak. Awal dulu ya. Awal tulisan itu dimuat, dikirim dan diterbitkan di media. Itu senang semalam, Pak ya. Nah, tidur itu, apalagi buku ya. Apalagi kemudian bisa menerbitkan buku ya, ini kecil-kecil sudah di media guru ya, di media guru ya, kecil-kecil dia sudah tercantum namanya Ovelia Nur Arafah ya. Andai kan tidak ketemu orangnya, saya kan penasaran yang mana sih anak ini begitu ya. Saya biasanya membaca itu gini, Pak, langsung ke belakang begitu ya. Kan di sini biasanya ada ringkasan, oh menarik, barulah ke depan lagi gitu ya. Kebiasaan mulai kecil gitu ya. Ini. Paling tidak di belakang itu ada siapa sih nama pengarangnya itu. Nah, sekali lagi mudah-mudahan kegiatan ini Ibu dan Bapak bisa memberikan virus ya yang menular nanti kepada banyak siswa yang ada, paling tidak di sekolah anak-anak yang hadir di tempat ini, kepada ibu dan bapak guru sebagai pendamping, bahwa mari kita menulis, dimulai dari membaca, karena ini literasi semangatnya, berliterasilah yang komprehensif. Literasi yang dikomprehensif ini mulai dari membaca tidak sekedar membaca, tapi juga memahami yang dibaca. Tidak cukup memahami tapi juga mengaktualisasikan. Tidak cukup mengaktualisasikan tapi harus ditulis. Tidak cukup ditulis tapi disebarkan tulisan itu. Ini konon katanya komponen literasi yang komprehensif. Saya masih ingat ini karena ini dulu pelajaran di Disdik ya. Betul Bu ya, 5 ya. Komponen literasi yang komprehensif itu. Membaca, memahami, mengaktualisasikan, menulis, menyebarkan ingatan Bu ya. C berapa ini kalau dulu Bu? C4 ya. C2 Pak. C1. Ya, C1. Ingatan ya. Ya, mungkin ini saja ya. Lebih banyak waktu yang ada ini dimanfaatkan untuk mendapatkan pengalaman dari ini. Saya di sini hanya mengantarkan saja karena disuruh oleh panitia, dan juga akan membuka juga karena diperintah oleh Mbak Yeni. Maka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, acara fasilitasi pencinta literasi untuk menumbuhkan gemar menulis untuk anak-anak pada hari ini, hari Rabu tanggal 27 Juli 2002 saya nyatakan resmi dibuka dan bisa dimulai. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas.